Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Noktari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ayat jurnal penutup. Yang pertama, yaitu yang saya akan bahas yaitu tentang ayat jurnal penutup. Pengertiannya adalah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Pengertian. Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Akun sementara dalam buku besar terdiri dari akun laporan laba rugi seperti akun penjualan atau pengeluaran. Ketika laporan laba rugi diterbitkan pada akhir tahun, saldo akun-akun ini ditransfer ke ringkasan pendapatan yang juga merupakan akun sementara. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan selama masa pembukuan 1 tahun. Ringkasan pendapatan adalah akun sementara yang digunakan untuk membuat jurnal penutupan. Akun permanen adalah akun yang menunjukkan posisi keuangan lama perusahaan. Akun neraca adalah akun permanen. Akun-akun ini meneruskan saldo mereka selama beberapa periode akuntansi. Contoh kasusnya yaitu pada PT ABC Service Center. Laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2019. Uang tunainya Rp7.480.000, piutang usahanya Rp3.700.000, persediaan layanan Rp600.000, mebel dan peralatan Rp3 juta, peralatan servis Rp16 juta, akumulasi depresiasi Rp720.000, utang akun Rp9 juta, utilitas utang Rp1.800.000, utang pinjaman Rp12 juta, modal pemilik Rp13.200.000, preferred pemilik Rp7 juta, pendapatan layanan Rp9.850.000, biaya sewa Rp1.500.000, biaya gaji Rp3.500.000, pajak dan lisensi Rp370.000, biaya utilitas Rp1.800.000, biaya persediaan layanan Rp900.000, beban penyusutan Rp720.000. Jadi totalnya semua yaitu Rp46.570.000. Langkah pembuatan jurnal penutup yaitu, yang pertama yaitu tutup semua akun pendapatan ke ringkasan penghasilan. Kedua, tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan penghasilan. Yang ketiga, tutup ringkasan penghasilan ke akun modal sesuai. Yang keempat yaitu tutup penarikan ke akun modal. Yang kedua yaitu tentang neraca saldo setelah penutupan. Pengertiannya, neraca saldo pasca penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Neraca saldo pasca penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo kredit, yang seharusnya bersih menjadi nol. Saldo percobaan pasca penutupan tidak berisi pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, atau saldo akun ringkasan. Karena akun sementara ini telah ditutup dan saldo mereka dipindahkan ke akun laba ditahan sebagai bagian dari proses penutupan. Neraca saldo pasca penutupan berisi kolom nomor rekening, uraian rekening, saldo debit, dan saldo kredit. Kemungkinan besar tidak akan berisi saldo percobaan penutupan pasca di header, karena beberapa sistem komputer akuntansi menggunakan sebutan ini. Sebagai gantinya, ini akan menggunakan tajuk laporan saldo uji coba standar. Contoh neraca saldo setelah penutupan. Setelah memasukkan ayat jurnal penutup di atas, saldo percobaan setelah penutupan akan terlihat seperti saldo akun nominal
akun pendapatan, pengeluaran, dan penarikan. Telah diserap oleh akun modal anak marga. Oleh karena itu, tidak dapat melihat akun nominal dalam neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga yaitu kasus akuntansi manufaktur. Contoh kasusnya yaitu persediaan barang dalam proses awal Rp40.000, persediaan bahan baku awal Rp60.000, bahan baku tersedia dipakainya sebanyak Rp810.000, jumlah pemakaian bahan bakunya Rp785.000, BTKL-nya Rp500.000, biaya TKL-nya Rp220.000, bahan penolongnya Rp50.000, BOP lainnya yaitu Rp50.000, biaya asuransi mesin Rp12.000, biaya sewa gedung pabrik Rp160.000, dan biaya depresiasi mesin pabrik Rp50.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses akhir periode yaitu Rp30.000. Pertanyaannya yaitu, hitunglah besarnya harga pokok produksinya. Persediaan barang dalam proses awalnya yaitu Rp40.000, persediaan bahan baku awalnya Rp60.000, pembelian bahan bakunya Rp750.000, ditambah bahan baku tersedia dipakainya Rp810.000, persediaan bahan baku akhirnya Rp25.000, pemakaian bahan bakunya Rp785.000, biaya TKL-nya Rp500.000, BOP BTKL-nya Rp220.000, biaya bahan penolongnya Rp50.000, BOP lainnya Rp50.000, biaya asuransi mesinnya Rp12.000, biaya sewa gedung pabriknya Rp160.000, biaya pengusutan mesin pabriknya Rp50.000, ditambah Rp540.000. Jadi persediaan akhir bahan baku pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu Rp500.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.